Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa TV One, Masya Allah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih ketemu di sahur ini dan kita masih berada di indahnya Ramadan. Kenapa harus mengatakan indahnya Ramadan? Karena bulan ini bulan yang ditunggu-tunggu umat muslim sedunia. Kalau seandainya kita tidak memanfaatkannya, ya Allah, rugi banget. Nah, sekarang saatnya silakan untuk bersantap sahur sekalian melihat indahnya Ramadan di TV One. Dan sudah hadir di tengah kita tentunya gurunda kita, Ustadz Abdul Somad. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Juga ada Syekh Muhammad Jaber. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Dan kali ini kita akan membahas jangan takut miskin, tapi takutlah kaya. Lucu ya? Jangan takut miskin, tapi takutlah kaya. Begini pemirsa, fitnah dan malapetaka bagi manusia tidak bersumber secara mutlak dari kekayaan, begitu juga dari kemiskinan. Semuanya kembali kita bagaimana menyikapinya kedua itu. Bagaimana sih sebenarnya penjabaran kok bisa ya? Takut kaya dong, tapi jangan takut miskin. Masya Allah, ini pembahasan yang sangat luar biasa sekali. Kalau gitu kita persilakan saja guruna kita, Ustadz Abdul Somad untuk memaparkannya. Tafadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berada di bulan yang baik, membicarakan yang baik-baik, bersama orang baik, guru kita Syekh Muhammad Jabir, Bang Jody. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam kebaikan ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Judulnya unik, takut kaya, jangan takut miskin. Kira-kira nih Bang Jody, yang pakai sabu itu orang kaya atau orang miskin? Pasti punya duit lebih dia saat. Kalau dia nggak punya uang, dia nggak bisa pakai. Iya. Jadi sebenarnya yang dimaksud dari tema ini adalah bagaimana orang melihat sesuatu itu sebagai sarana bukan tujuan. Kalau dia kaya, kaya itu bukan tujuan. Kaya itu hanyalah sarana yang tujuannya apa? Tujuannya dengan uang itu dia bisa wakaf, beli tanah, bangun pondok pesantren tahfiz, anak yatim, fakir miskin, duafa dibuat free gratis. Dua orang yang sama-sama semangat bekerja. Yang satu bangun pagi langsung buka toko, langsung dagang, bisnis sampai tengah malam. Yang satu juga sama. Lalu di mana letak perbedaannya? Yang satu money oriented. Orientasinya hanya ngumpulkan uang saja. Jama'a malahu wa'addadah. Ngumpul ngitung, ngumpul ngitung, ngumpul ngitung. Sedangkan yang satu lagi, dia anggap harta ini hanya sebagai sarana untuk beramal soleh. Makanya kalau kita lihat doa, kalau kita keluar dari masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik, beri aku rezeki. Jadi kalau gitu keluar dari masjid minta kaya. Kenapa keluar dari masjid itu minta rezeki, minta uang, minta kaya, minta benda, minta materi? Karena setelah keluar dari masjid langsung ketemu dengan pasar di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Bahkan mudah-mudahan Allah beri kita usia sehat, Covid berakhir, kita bisa umroh lagi. Amin. Ya. Orang umroh ke masjid sekali, ke pasarnya 2 kali. Sebelum masuk Masjidil Haram lewat pasar, keluar dari masjid juga ketemu pasar. Maka jangan heran yang nangis waktu umroh itu tidak semua air matanya penyesalan dosa. Tapi ada juga yang nyesal karena rial habis. Karena ke pasar. Jadi kalau begitu kita pahami dalam Islam adalah idza qudiyatis shalah, kalau kamu sudah melaksanakan salat, sudah selesai salam, zikir, doa, fantashiru fil ard, bertebaranlah di atas muka bumi, wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah, carilah rezeki, tanamlah tanam-tanaman, karet, getah, lalu kemudian galilah sumber daya alam kita dari mulai batu bara, minyak, nikel, segala macam. Tapi itu hanya sarana, jangan sampai dia singgah di hatimu.
Harta itu hanya sampai di tanganmu, tapi setelah itu kau serahkan lagi kepada ada yang berhak. Di dalam harta mereka, di dalam harta orang kaya, di dalam harta para pejabat itu haqqum ma'lum, ada harta milik orang lain. Siapa mereka? Lis-sa'ili wal mahrum. Ada yang sa'il minta-minta, tapi ada orang miskin yang nggak mau minta. Karena dia menjaga marwah, kehormatan dirinya, dia tidak minta. Makanya kita mesti mengetuk pintunya. Itu yang dilakukan oleh anak dari Sayyidina Ali bernama Sayyidina Al-Husain. Husain punya anak namanya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Dia tengah malam, begitu kata Imam Az-Zahabi dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala, tengah malam dia mengetuk pintu mencari orang fakir miskin. Siang dia tahu ini rumah orang miskin, dia letakkan gandum di depan. Kenapa? Karena dia tidak ingin bahwa gandum itu, orang itu tahu siapa yang memberikan gandum itu. Itu juga yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ketika dia memiliki jabatan di tengah genggamannya, di ujung jarinya ada kekuasaan, maka dia pakai untuk menolong fakir miskin, menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau begitulah yang dipahami umat Islam, silakan kaya. Tapi kalau sibuk dengan harta benda, sholat subuhnya ketinggalan karena berangkat sebelum azan subuh, sholat zuhurnya sibuk rapat, sholat asarnya sibuk buat laporan, sholat maghribnya dengan isya macet, sampai ke rumah tidur sehari, 2 hari, sebulan, setahun, pensiun, mati. Lalu apa yang didapat dari kehidupan ini? Silakan kaya, tapi kekayaan bukan tujuan. Takut kaya, kalau kaya itu melalaikan. Amwalukum, harta kamu, wa auladukum, anak-anak kamu, fitnah. Tapi memahami Islam kalau begini, nanti semua orang meninggalkan bisnis. Harta, anak hanya akan menjadi fitnah, hanya menyebabkan kamu lalai dari Allah, hanya membuat kamu masuk neraka. Nanti kalau begitu keadaannya, lalu umat Islam menjadi sedikit dan harta dikuasai orang lain. Maka mesti difahami dengan baik, harta yang bagaimana? Harta yang melalaikan. Adapun harta yang bisa diinfakkan, justru 3. Idza matal insan, dalam Sahih Muslim, kalau manusia meninggal dunia, mati menghadap Allah, inqata'a, putus amalnya. Tapi ada yang mengalir, shadaqatun jariyah. Silakan punya harta, tapi jadi sedekah jariyah. Ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Waladun salihun, anak yang salih. Makanya memahami suatu tema itu metodenya adalah tematik. Jangan ambil satu ayat, pahami, amalkan, tapi kumpulkan, ada ayatnya, ada hadisnya, ada penjelasan ulamanya, ada tafsirnya, ada syarahnya, ada fikihnya, lalu diambillah satu kesimpulan. Takutlah kaya kalau kekayaan membuat lupa kepada Allah. Jangan takut miskin kalau dengan miskin itu justru engkau menjadi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita berharap mudah-mudahan kita termasuk semuanya orang-orang kaya yang bisa memberikan makanan buka puasa untuk semua orang yang lapar. Masya Allah. Iya, jadi kan apalagi kalau di bulan Ramadan ini, wah banyak sekali ya yang mereka beramal dan memberikan, ya, kalau mau jelang buka puasa itu, Ya. Iya, iftar, wah bagi-bagiin takjil dan Sahur sebagainya. of the road. Sahur of the road juga, ya banyak sekali yang memberikan gitu, Ustaz. Insyaallah, sekali lagi sebelumnya kan kita sudah bahas, jangan pikirin ini riya gak ya, gitu-gitu. Jangan dipikirin itu, Ustaz. Yang penting duit, Ustaz. Sedekah, Lakukan, berbagi, lakukan. kenyangkan perut fakir miskin. Pujian jangan pedulikan. Iya. Pujian tidak membuat engkau melambung, hinaan tidak membuat murung. Wah. Tapi like tetap diperhatikan. Sama aja. Iya. Tetap like and share. Masya Allah, jadi gitu buat yang di rumah juga yang ada di studio, sahabat UAS. Jadi melihat ini kekayaan itu adalah, yang penting adalah sebagai sarana, bukan sebagai tujuan. Wah, makin seru ya obrolannya. Jadi ini tetap menemani sahur Anda di rumah, tetap jangan kemana-mana, tetap di TV One karena masih ada indahnya Ramadan. Saya harus buka dulu. Alhamdulillah. Bagaimana santap sahurnya? Insya Allah. Pasti jangan dilihat sekali lagi lauk pauknya. Lauk pauknya itu biasa. Yang penting niatnya. Saya ingin berpuasa dan saya ingin apa yang saya lakukan di bulan Ramadan ini mendapatkan ridho dari Allah. Karena kalau Allah ridho, insya Allah semuanya bakal nyaman di hati dan sebagainya. Nah, masih di indahnya Ramadan bersama saya Didi Sumantri dalam
Kalau Ustadz bilang Bang Jody ya. Bang Jody. Iya. Makasih Ustadz. Nah Ustadz, ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi Ustadz di sini di segmen yang satu ini adalah seputar harta yang halal. Kalau kita ngelihat dari sahabat-sahabat, banyak sahabat-sahabat yang apa nih Ustadz ya? Ada juga kan ekonominya beda-beda Ustadz. Bahkan ada ya sahabat-sahabat yang saya tahu ya, ada juga yang drop banget sebenarnya secara ekonomi ya. Maksudnya dia nggak berdaya juga secara mau melakukan hal seperti yang sahabat-sahabat yang lain yang punya yang kaya raya dan sebagainya. Nah, tapi mereka itu ya Allah tawadu, terus tetap hebat untuk kekeh, nggak terpengaruh atas ini gimana nih Ustadz? Ada gak Ustadz kiat-kiat supaya kita bisa mengikuti jejak-jejak para sahabat misalnya? Jadi Bang Jody, kalau kita lihat sebelum Islam datang, manusia berpikir bahwa kalau dia punya harta, banyak uang, berarti dia dapat nikmat. Tapi kalau dia miskin, susah, melarat, berarti dia sedang dilaknat. Maka itu dibantah, kalla, tidak demikian. Amal insan ada di antara manusia itu. Ketika dia mendapat nikmat, dia katakan, Rabbi akraman, Allah memuliakan aku, lihat hartaku banyak. Lalu kemudian ketika dikurangi rezekinya, lalu dia mengatakan, Tuhan sedang menghinakan aku. Dibantah Allah SWT. Cara berpikirnya tidak demikian. Makanya ada sahabat yang kaya, dengan kekayaannya dia beramal. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Tapi ada sahabat yang tetap beramal tidak dengan kekayaannya. Bilal beramal. Bilal baru tidur malam yusabbihu alfa uqdah, bertasbih 2000 simpulan tali. Tali disimpul, diikat, dia petik 2000 baru dia tidur malam. Kenapa? Karena dia tidak kaya. Karena dia tidak banyak punya uang, materi, benda. Makanya Islam itu memberikan jalan. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallahu mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan untuknya satu tempat di surga. Terus kata yang miskin, kami yang nggak punya uang, terus gimana untuk booking tempat? Maka ada jalan lain. Man shalla itsnatai asyrata rakaah, siapa yang salat 12 rakaat fil yaumi wal lailah, sehari semalam. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Bunya lahu bihinna baitun fil jannah, maka dia juga dibangunkan satu tempat di surga. Jadi ada dua jalan. Kalau kau kaya, beramallah dengan hartamu. Kalau kau tidak kaya, beramallah dengan zikirmu, dengan bacaan Qur'anmu. Jangan ketika sudah miskin merasa dilaknat, tidak beramal. Dua ruginya, di dunia melarat, akhirat neraka jahanam. Subhanallah. Jadi Islam datang bahwa dalam hati manusia itu ada ketertarikan. Memang Allah yang menghiasi. Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Dalam diri manusia itu ada cinta, kecenderungan, keinginan minan nisa. Suka kepada nisa. Bang Jody masih suka pada nisa? Aduh, udah tua saat. Karena sekarang lagi tren Bang Jody. Apa? Cinta pada perempuan biasa, pada laki-laki luar biasa. Nauzubillah. Allah jaga anak cucu kita sampai hari kiamat. Wal banin, cinta kepada anak. Wal qanatiril muqantarati minadz-dzahabi wal fiddah, perhiasan. Saya lihat Bang Jody juga pakai cincin. Oh iya, kayak Ustadz lah sama. Syekh Muhammad juga pakai. Jadi ada kecenderungan untuk wal an'am, punya ternak. Ustaz Somad, coba lihat ternak-ternak sapi dan kambing yang terhampar di padang rumput yang luas. Iya, mantap. Itu Pak Ustadz, iya, punya orang semua. Wal harth, kebun. Jadi artinya apa? Mau punya istri, mau punya anak, mau punya cincin, mau punya gelang, mau punya anting, mau punya perhiasan bagi perempuan. Laki-laki mau punya emas batangan, mau punya semua, silakan. Tapi ada dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Membajak sawah, silakan. Tapi kalau sudah terdengar kumandang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ternyata sebelum azan dia sudah bersih-bersih, pakai kain sarung. Hidup orang dulu itu nikmat Bang Jody. Iya. Pagi habis sholat subuh, habis ngopi, ngeteh, berangkat dengan sapi. Sampai di tengah sawah, istrinya, anaknya datang, ngantar makanan, dia makan. Di dekat sawah ada musola, dia tempat sholat berjamaah. Sebelum petang dia sudah pulang. Sekarang, semua tidak bisa diurus.
Akhirnya dunia tidak dapat, akhirat pun menjauh. Kau kejar dunia, akhirat belum tentu kau peroleh. Tapi kalau kau kejar akhirat, dunia akan bersimpuh di bawah telapak kakimu. Dunia mengejarmu, Bang Jody. Tapi bagi siapa? Bagi orang-orang yang sudah tidak ada lagi keinginannya untuk dunia. Kita masih mencari dunia, tapi orientasi kita adalah kita masih punya anak, tapi kita didik menjadi para penghafal Quran. Seperti yang dicita-citakan almarhum Syekh Ali Jabir, 1 juta anak Indonesia menjadi penghafal Quran. Lalu kemudian harta, keluarkan zakatnya, wakafkan, infakkan, sedekahkan. Ada kambing, sembelih kurban setiap tahun. Ada kebun, keluarkan zakat padi, zakat beras, santuni fakir miskin, anak yatim. Hanya itu saja yang menyelamatkan. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan ini, semua buah-buahan yang kau makan ini asli Bang Jody. Bukan properti. Bukan. Asli, Ustaz. Bukan kaca. Bukan. Ma'akalta, yang kau makan busuk. Wa malabista, yang kau pakai lapuk. Wa matasaddaqta, yang kau sedekahkan. Itulah yang akan menjadi bekal hari esok yang akan kau bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mesti punya keseimbangan ini. Laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi. Orang yang baik bukan orang yang meninggalkan dunia ini untuk mengejar akhirat. Wala akhiratahu li dunyahu. Bukan pula orang yang meninggalkan akhirat untuk dunia. Liusiba minhuma jami'an, dapat dua-duanya. Dan itu dicontohkan oleh Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin dan percaya Bang Jody termasuk orang yang dapat dua-duanya. Syekh Muhammad Jabir juga termasuk orang yang memperoleh dua-duanya. Di dunia mereka bahagia, di dunia mereka tidak meminta-minta, dan di akhirat nanti pula akan bersama dengan dia yang mulia, di tempat yang mulia, Nabi Muhammad SAW dalam surga Jannatul Firdaus. Tapi yang paling penting kita ikuti ini. Kadang mencari rezeki ini Bang Jody, kita pasang pancing. 5 pancing dipasang. Tarik yang pertama, cacingnya hilang. Tarik yang kedua, talinya hilang. Yang terakhir, sama-sama bambunya hilang. Tapi kita tidak pernah putus asa, kita tidak suuzon. Kenapa? Kita husnuzon bahwa Allah ingin kasih kita ikan yang sudah matang menunggu di luar. Harus selalu ada harapan. Mesti dibangkitkan semangat bagi orang yang beriman. Orang beriman tidak pernah bersedih Bang Jody. Orang beriman tidak pernah bersedih jamaah. Kenapa? Karena ketika dia berniat baik, berbuat baik, datang kebaikan, dia bersyukur. Dia sudah berniat baik, berbuat baik, ternyata datang yang tidak baik, dia bersabar. Ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu mengagumkan. Kalau yang datang baik, dia bersyukur, dan itu baik bagi dia. Kalau yang datang itu tidak baik, dia bersabar, dan itu juga baik bagi dia. Kalau dia bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Kalau bersabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kita terbang menuju hadirat Allah dengan 2 sayap, sayap syukur dan sabar. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi apa yang dipaparkan tadi oleh Ustadz Abdul Somad akan menambah lagi ilmu untuk bisa dijalankan di kehidupan kita sehari-hari. Nanti setelah ini kita akan ada bersama Syekh Muhammad Jabir yang akan membahas masalah harta, masih tentang itu ya. Jangan kemana-mana, tetap di indahnya Ramadan bersama kami. Alhamdulillah. Masih di indahnya Ramadan. Bagaimana sahabat UAS yang ada di sini? Ayo, jam imsak belum tiba. Jadi silakan untuk dinikmati yang ada di depan ya. Silakan. Baik buat yang di rumah dan masih menyantap santapan sahurnya, pokoknya dinikmatin setiap suapannya. Insya Allah di bulan Ramadan ini semuanya penuh keberkahan. Walaupun itu, makanya tadi saya berkali-kali saya bilang jangan dilihat dari lauknya, tapi dilihat dari niatnya. Insya Allah sahurnya menjadi berkah dan bermanfaat untuk bisa lebih kuat menjalankan ibadah saumnya. Kita langsung ke Syekh Muhammad Jabir. Syekh, ini ada hadis nih. Ada hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, ini riwayat Bukhari Muslim. Demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan dari kalian. Akan tetapi yang aku khawatirkan atas kalian adalah bila kalian telah dilapangkan harta dunia sebagaimana telah dilapangkan kepada orang-orang sebelum kalian. Lalu kalian bersaing memperebutkannya sebagaimana mereka bersaing memperebutkannya. Sehingga harta dunia itu membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan mereka.
Ini kaitan hadis ini dengan takut miskin gimana nih Syekh? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ini temanya luar biasa ini. Ya, takut kaya jangan takut miskin. Iya. Tadi kita bisik-bisik atau ketika iklan ya. Kalau pengjudi takut kaya. Saya takut kaya saya. Kalau saya takut miskin. Bikin jadi kaya Ingin insyaallah. jadi kaya. Kata guru saya, itu tidak ada masalah engkau kaya atau miskin. Yang penting ketika antum kaya atau miskin, apa yang kau lakukan? Oke. Saat kaya atau saat miskin. Apakah tetap antum dalam ridha Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Itu yang paling penting. Tetapi kemungkinan besar, kenapa temanya takut kaya jangan takut miskin? Karena kemungkinan besar seorang kaya itu ya biasanya ya mengikuti hawa nafsu, lalai jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kemungkinan besar, bukan semuanya. Bukan setiap orang kaya yang memiliki harta artinya seorang itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Bisa jadi orang miskin yang harusnya orang miskin itu semakin miskin semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala karena tidak punya apa-apa. Merasa miskin selalu angkat tangan dan meminta kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dia melakukan maksiat apa saja, enggak bisa karena miskin enggak punya. Pulsa aja wifi enggak punya. Untuk buka video enggak punya. Kemana-mana untuk melakukan enggak punya. Berarti dia ke masjid, itu biasanya. Tetapi ada seorang miskin, ya, dia merasa sombong. Dia tidak punya apa-apa, tetapi tetap dia sombong jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak melaksanakan ibadah, salat dan lainnya. Nabi SAW bersabda di hadis, salah satu golongan yang Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai mereka sama sekali. Wala yanzuru ilaihim, tidak memandang mereka sama sekali. Walahum adzabun alim, mereka mendapatkan azab siksa yang pedih di hari kiamat. Salah satunya faqirun mustakbir, seorang miskin fakir tetapi merasa sombong. Sebaliknya seorang kaya bisa derajatnya tinggi di yaumul qiyamah bersama para anbiya. At-tajirus saduq, seorang kaya yang tijarah, berdagang, dia orang jujur, dia menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan apa yang diridai Allah Subhanahu wa taala, derajatnya bersama anbiya di yaumul qiyamah. Berarti kaya atau miskin itu tidak masalah. Masalahnya ketika antum kaya apa yang kalian lakukan. Tetapi rata-rata ya, biasa manusia itu hobi kaya ya. Suka menjadi kaya, takut menjadi miskin. Karena itu Nabi SAW bersabda di hadis yang tadi saya katakan, "Ma akhafu alaikumul faqr." Saya tidak takut, tidak khawatir kalian menjadi fakir. Tapi yang aku khawatir kalian menjadi kaya. Itu masalah, menjadi kaya, memiliki segalanya. Tetapi memiliki segalanya nanti jadi tujuan kalian berlomba-lomba, saya punya mobil, saya punya 5 mobil, saya punya rumah mewah, saya punya, itu saja tujuannya. Tapi orang yang pintar, bagaimana harta kita yang kita miliki bisa menantar kita ke surga. Sahabat Rasulullah SAW banyak orang kaya di dalam. Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, kaya luar biasa. Salah satu rumah terbesar di Madinah itu rumah Abdurrahman bin Auf. Tapi gunakan untuk apa? Nama rumah Abdurrahman bin Auf di zaman Rasulullah SAW, Baitul Dhifan, rumah tamu. Ketika datang tamu penting dari luar, Nabi SAW rumahnya kan cuma satu kamar. Hotelnya enggak ada. Terus jamu tamu di mana? Di rumah Abdurrahman bin Auf. Orang kaya, tetapi dia memanfaatkan kekayaannya untuk membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Uthman bin Affan, hartanya apapun kebutuhan agama Islam, ketika ada jihad, panggilan Allah, kebutuhan apa, dia siapkan bukan sedikit dari hartanya, bahkan semuanya dia infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berarti hati mereka tidak terkait kekayaan yang mereka miliki. Itu masalahnya. Ada orang kaya tapi hatinya betul-betul miskin. Miskin kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak merasa bangga, tidak merasa sombong. Seperti Qarun, kaya. Ini dari Allah, fadlun min Allah. Syukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunaikan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Katanya enggak. Qal innama utituhu ala ilmin indi. Ini karena saya yang hebat, saya pintar ini. Ini semuanya hartaku ini. Ini milikku. Untuk apa saya kasih orang lain?
Ini dari saya cabai sudah bertahun-tahun saya bekerja keras. Masa akhirnya saya mudah sekali saya membangun atau ada kebutuhan masjid. Orang yang pintar yang membawa hartanya ke akhirat. Qal innamad dunya li arba'. Dunia itu semuanya untuk 4 golongan, 4 nafar. Qal li arba'i nafar. Ada seorang kaya. A'tahu Allahu malan wa hikmah. Allah berikan nikmat kekayaan dan hikmah. Dia hikmah. Qal fa'anfaqa fi wujuhi. Dia beri infak, membantu orang miskin, membantu keluarganya, teman sahabatnya. Selalu kalau ada pintu yang ada kebaikan, selalu dia menggunakan hartanya dalam kebaikan. Dia mendapat pahala besar. Qal wa rajulun, seorang, qal a'tahu Allahu hikmatan wa lam yu'tihi malan. Allah berikan hikmah tetapi tidak beri harta kepadanya. Dia berkata ketika melihat orang kaya yang punya hikmah, Allah, kalau saya kaya seperti orang ini, wallahi saya membangun 1000 masjid. Saya membantu seluruh anak yatim. Seluruh yang korban dari bencana, saya membantu semuanya. Cuman bicara saja dia, niat saja, dia enggak kaya. Qala Nabi SAW, fahuma fil ajri sawa. Dua-duanya pahalanya sama. Karena niat saja, bukan kaya, miskin tetapi punya hikmah, iman. Qal wa rajulun, ini bahaya. Wa rajulun a'tahu Allahu malan wa lam yu'tihi hikmah. Allah berikan harta tetapi tidak berikan hikmah dan iman. Qal na'udzubillah, dia melakukan seluruh maksiat, hawa nafsu, dia menggunakan harta dalam hal yang tidak ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Allah lam yu'tihi malan wala hikmah. Allah tidak kasih dia, tidak memberi mal wala hikmah. Fakir, tidak ada iman, tidak ada hikmah, dia berkata, ini konser, ini dia melakukan, ini dia pergi kemana-mana. Kalau saya punya duit, semuanya saya lakukannya. Saya maksiat saya lebih besar dari. Qal fahuma fil wizri sawa. Keburukannya dan maksiat mereka sama. Walaupun dia tidak melakukan dosa, tetapi karena dia niatnya kalau saya kaya melakukan dosa, dia dapatnya sama. Berarti jangan takut kaya, jangan takut miskin. Yang penting kita jaga hati. Bagaimana hati kita menjadi kaya, ridha dengan apa yang ketitipan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Waduh, ya. Ini kelihatannya yang di sini sahabat UAS sudah mulai emang jam-jamnya sih, kalau udah jam-jam mau imsak nih begini. Yuk, silakan dinikmati tuh, ada minuman, ada segala macam ya. Ayo silakan. Ya, mumpung belum tanda-tanda untuk imsak. Jangan kemana-mana ya. Oh, bentar, saya mesti pakai ini dulu karena tetap di indahnya Ramadan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, masih di indahnya Ramadan bersama saya dan tentunya juga Gurunda, Ustadz Abdul Somad dan Syekh Muhammad Jaber. Masya Allah, jadi paparan tadi sudah menggambarkan kita bagaimana cara menyikapi ketika kita mendapatkan harta atau kita kehilangan harta. Ya, jadi kita harus sikapi dengan semuanya, yang jelas tentunya didasari semuanya karena Allah. Dan selanjutnya sekarang kita sudah memasuki segmen pertanyaan. Mungkin di antara sahabat UAS yang hadir di studio yang mau bertanya silakan. Hadiahnya adalah nanti bisa berfoto bareng sama UAS ya. Silakan, ada yang mau bertanya? Oh, Masya Allah ya, silakan ya Mas. Jangan lupa dari mana dan siapakah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Jumaidi Jabar. Ya. Yang saya ingin tanyakan, mengapa Rasulullah memilih menjadi sederhana, sedangkan apabila Rasulullah berdoa, meminta kepada Allah, itu akan bisa dikabulkan. Terima kasih. Masya Allah. Padahal Ustaz, antum, mengapa nih Rasulullah memilih hidup sederhana, tidur aja pakai pelepah, ya kan? Padahal Rasulullah kalau tinggal minta kan udah semuanya sudah pasti kun fayakun. Baik Bang Jody, kira-kira nih menurut Bang Jody, Nabi Muhammad SAW itu miskin atau kaya? Kaya. Nabi Muhammad SAW menikah dengan Sayyidatuna Ummul Mukminin Khadijah, ibu kita semua. Ya. Maharnya 20 ekor onta. Masya Allah. Sekarang kira-kira berapa juta, Syekh? Satu ekor. Satu ekor berapa? Tergantung mau Onta yang standar standar lah, Syekh. standar lah, bisa 50 juta, bisa Satu ekor? 50. Ya. 50 juta kali 20 ekor. Mahar. Mahal.
Sengaja saya tidak selalu sampaikan ini di ceramah karena saya khawatir ini merusak harga mahar. Ini bahaya Bang Jody. Tapi karena pertanyaannya kita mesti sampaikan. Iya. Ustadz Syafi'i Antonio, doktor, dalam buku Ensiklopedia Ekonomi Islam, ketika itu 1 gram emas masih 500.000, belum seperti sekarang sudah 1 juta, menghitung dengan beberapa uqiyah kepingan emas, ditambah 20 ekor onta, mahar dengan Khadijah itu 1 miliar. Bahaya ini. Maka kalau menyampaikan ini, ceritakan juga perempuan yang paling baik adalah perempuan yang paling murah maharnya. Ini untuk menurunkan asam urat yang sudah mulai naik. Oke, lalu kemudian Nabi SAW pindah dari kota Makkah Al-Mukarramah menuju Al-Madinah Al-Munawwarah, kampung halaman Syekh Muhammad Jabir. Sampai di sana pada tahun pertama, tahun kedua. Mereka pindah itu bukan bawa harta benda, susah. Pada tahun kedua terjadi perang Badar. Berapa perolehan harta rampasan perang Badar? Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, pemenang Nobel sejarah Nabi, ketika diadakan musabaqah menulis sejarah sirah Nabi Muhammad SAW. Perolehan perang Badar ketika itu la taqillu an khamsina alfi dinarin zahabiyin. Mata uang zaman Nabi ada perak namanya dirham, ada emas namanya dinar. Sekeping uang dinar itu beratnya 4,25 gram. Saat itu Nabi dan sahabat memperoleh tidak kurang dari 50.000 keping. Satu kepingnya 4,25 gram. Andai, biar mudah ngitung aja, 4 gram aja. Andai 4 kali 50.000 berarti 200.000 keping. 250.000 keping kali 4 gram berarti 200.000 kali 1 juta. Berarti 200 miliar perolehan harta rampasan perang. Berapa jatah Nabi untuk itu? Wa'lamu annama ghanimtum. Ketahuilah bahwa kalau kamu dapat harta rampasan perang, fa inna lillahi khumusahu walir rasul. Rasul SAW mendapat khumus 20%. Berarti 20 miliar. Haknya. Hak Nabi Muhammad SAW. Jadi sebenarnya Nabi tidak miskin, tapi dia memilih hidup bersahaja. Kalau dia mau tunjuk itu Bukit Uhud jadi emas, terwujud atau tidak? Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Apapun yang kau mau akan aku berikan. Seandainya kaya itu tidak boleh, mengapa Sa'ad bin Rabi' kaya? Mengapa Abdurrahman bin Auf kaya? Mengapa Utsman bin Affan kaya? Silakan kaya, tapi kaya yang dijadikan kekayaan itu sebagai wasilah untuk beramal soleh. Maka Nabi SAW ingin menunjukkan kepada pemimpin dunia, begitulah dia bersahaja. Dan diikuti oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, diikuti oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ketika mengambil kunci Baitul Maqdis, dia hanya naik hewan tunggangan bersama hamba sahayanya berdua dari kota Madinah menuju Palestina, ganti-gantian. Kadang dia di atas, sahayanya di bawah, kadang sahayanya di atas, dia di bawah. Tepat ketika mau dekat pintu itu, kebetulan giliran hamba sahayanya di atas, Umar di bawah, dan pemimpin Palestina bertanya, yang mana Umar bin Khattab itu? Kalau engkau merasa besar wibawamu, hebat dengan kendaraanmu, nanti kendaraanmu terjual, kau jadi kecil. Kalau kau merasa besar dengan jabatanmu, nanti ketika pensiun kau jadi kena post power syndrome. Besarlah engkau dengan ketawaduanmu, kerendahan hatimu, dan kesederhanaan. Masya Allah, luar biasa ya. Insya Allah sudah bisa jawabannya puas ya. Oke. Ya, langsung aja untuk pertanyaan berikutnya. Silakan. Ya, silakan berdiri Mas dan langsung saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Iswan Suswendi. Saya ingin bertanya, apakah kaya dan miskin itu termasuk takdir atau bukan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Muhammad, ini gimana nih? Di surat Al-Hadid Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab
إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. صدق الله العظيم. Ayat ini luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab." Tidak ada musibah tertimpa di muka bumi atau di diri kalian kecuali sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa fi kitab, sudah telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Min qabli an nabraha, sebelum Allah menciptakan muka bumi. Sudah semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan hal seperti itu? Likai la ta'saw ala ma fatakum, agar kalian yang miskin tidak bisa menjadi kaya, tidak memiliki sesuatu, ya, terhilang, tidak bisa mempunyai harta besar, jangan sedih, jangan sedih, jangan gelisah, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tafrahu bima atakum, jangan terlalu bangga, bahagia dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta. Agar khawatir jangan menjadi kalian seperti Qarun merasa ini harta saya. Enggak. Liyabluwani di ayat lain, liyabluwani aashkuru am akfur. Itu semuanya ujian. Di awal ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibah." Tidak ada musibah ditimpa kecuali sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus akhirnya di ayat berikutnya, likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, agar kalian jangan terlalu bangga dengan apa yang diberikan oleh Allah. Berarti nikmat itu ujian juga, bisa jadi musibah. Kaya atau miskin itu semua dua-duanya itu ujian. Apa yang kita lakukan saat ujian? Apakah kekayaan, kemiskinan itu mendekatkan diri kepada Allah? Itu lebih baik bagi kita. Berarti semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus untuk apa kita bekerja? Untuk apa kita berusaha? Itu wajib bagi kita berikhtiar. I'malu fa kullu muyassar lima khuliqa lah. Wajib bagi kita untuk berikhtiar. Liyabluwakum. Itu ujian, semuanya kehidupan kita ujian. Mana yang bekerja, mana yang berikhtiar sesuai tuntunan syariat Islam. Masya Allah. Jadi kesimpulannya adalah semua itu sudah digariskan oleh Allah. Ya gitu ya. Wajib bagi kita masing-masing berikhtiar, tetap kita berusaha cari mana yang lebih baik bagi kita untuk dunia dan akhirat. Masya Allah. Alhamdulillah. Tapi hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakallah khair ya dari Syekh Muhammad, dan sekali lagi bagaimana jawabannya, sudah menenangkan hatinya ya. Padahal Ustaz Abdul Somad, seperti kita sudah mau mendekati waktu imsak dan kita bersiap-siap setelah itu salat subuh tentunya berjamaah kalau untuk yang laki-laki. Padahal Ustaz kita tutup dengan doa Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Ghani ya Hamid, Engkau yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Allahumma aghnina bihalalika an haramik, cukupkan kami dengan harta yang halal sehingga kami tidak lagi perlu mencari-cari harta yang haram dan syubhat ya Allah. Allahumma ya Allah, peliharalah kami, anak cucu kami dari yang haram. Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan fih, berikanlah kami rezeki yang halal penuh berkah supaya kami bisa berwakaf, berinfak dan bersedekah. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, lepaskan kami dari kesulitan dan kesusahan, wal ajzi wal kasal, jauhkan kami dari sifat lemah dan malas, wal jubni wal bukhul, selamatkan kami dari sifat pengecut dan pelit, wadhal iddaini wa ghalabatir rijal, jauhkan kami dari lilit hutang dan dikuasai orang lain ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Saya Didi Sumarti atau Jody mohon pamit undur diri, dan juga kerabat yang kerja hari ini bersama TV One. Jangan kemana-mana karena di indahnya Ramadan hostnya ganti-ganti macam-macam. Tetap bersama sahabatnya UAS, dan kalau gitu kita akhiri saja. Sampai ketemu lagi esok insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.